Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang asam amino untuk tanaman. Apa rahasia tanaman tumbuh lebih cepat, hijau, dan juga sehat? Mungkin jawabannya terletak pada penggunaan asam amino. Tapi, apa itu asam amino? Kenapa tanaman membutuhkan? Dan bagaimana cara menggunakan dalam pertanian? Di video ini, kita akan membahas dari awal sampai akhir tentang asam amino untuk tanaman. Apa itu asam amino? Asam amino adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Mereka adalah blok pembangun protein, dan protein sangat penting bagi sel tanaman. Tanpa asam amino, tanaman tidak bisa membentuk enzim, hormon, atau jaringan baru. Mereka ibarat batu bata untuk membangun rumah yang sehat bagi pertumbuhan tanaman. Senyawa organik pada asam amino dapat membentuk protein dan berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, metabolisme, dan juga kesehatan tanaman tersebut. Sama seperti pada hewan ataupun manusia, tanaman juga membutuhkan asam amino sebagai bagian dari proses biologis penting. Namun, bedanya tanaman bisa memproduksi asam amino sendiri melalui fotosintesis. Tapi, dalam kondisi tertentu, semisalnya stres, kekurangan nutrisi, atau gangguan cuaca, tanaman bisa diuntungkan dengan tambahan asam amino dari luar melalui pupuk, semprot, atau foliar. Fungsi asam amino pada tanaman. Ada banyak fungsi penting asam amino pada tanaman. Beberapa yang utama adalah sintesis protein, membentuk struktur dan enzim penting. Blok pembentukan protein. Asam amino menyusun protein di dalam sel tanaman. Protein ini penting untuk pertumbuhan jaringan baru, baik itu akar, daun, maupun batang. Protein ini juga penting dalam produksi enzim dan hormone, termasuk aktivitas metabolik. Fungsi yang kedua yaitu transportasi nutrisi. Asam amino membantu akar menyerap unsur hara lebih efisien. Asam amino meningkatkan kemampuan akar menyerap unsur hara dari tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara mikro. Fungsi ketiga, meningkatkan fotosintesis. Asam amino seperti glutamat, asam amino seperti glisin dan alanin membantu meningkatkan efisiensi klorofil yang penting untuk proses fotosintesis. Fungsi yang keempat yaitu mengurangi stres abiotik. Asam amino dapat memulihkan tanaman seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan salinitas. Asam amino membantu tanaman menghadapi stres abiotik. Selain itu, asam amino juga membantu tanaman dalam penanganan serangan hama dan penyakit ataupun keracunan logam berat. Misalnya, prolin dan glisin betain yang membantu menjaga kestabilan sel saat tanaman kekurangan air. Fungsi yang kelima, yaitu mempercepat pemulihan tanaman. Setelah pemangkasan atau serangan hama, asam amino membantu mempercepat pemulihan jaringan tanaman. Fungsi yang keenam yaitu pengatur hormon dan enzim. Beberapa asam amino berperan dalam sintesis hormon pertumbuhan seperti auksin untuk pertumbuhan akar, sitokinin untuk pembelahan sel, dan gibrelin untuk pemanjangan batang. Atau biasanya kita sebut dengan ZPT. Manfaat tambahan dalam pertanian. Asam amino ini dapat meningkatkan hasil panen tanaman. Tanaman tumbuh lebih cepat dan produktif. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan kualitas buah, rasa, warna, dan ukuran lebih optimal. Manfaat lainnya yaitu mengurangi kebutuhan pupuk kimia karena penyerapan nutrisi yang lebih efisien. Berikut ini beberapa asam amino yang penting untuk tanaman sekaligus dengan fungsinya. Yang pertama, yaitu glutamat. Fungsi utamanya sebagai transport nitrogen dan pembentukan protein. Yang kedua, yaitu prolin. Fungsi utamanya untuk mempertahankan tanaman terhadap stres ataupun
suhu ekstrim. Yang kedua yaitu prolin. Fungsi utamanya untuk ketahanan terhadap stres dan kekeringan pada suhu yang ekstrim. Yang ketiga yaitu glikin. Fungsi utamanya dapat meningkatkan fotosintesis dan sintesis klorofil. Yang keempat yaitu serin. Fungsi utamanya membantu perkembangan sel dan jaringan pada tanaman. Yang kelima yaitu alanin. Fungsinya sebagai penstabil osmotik dan pemulihan sel. Yang terakhir yaitu arginin. Fungsi utamanya untuk merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan akar. Sumber asam amino. Ada dua sumber asam amino yang kita kenal. Yang pertama yaitu hewani. Asam amino terdapat pada daging, telur, susu, dan ikan yang harus diolah terlebih dahulu, dilakukan fermentasi untuk menjadikan bahan-bahan ini sebagai bahan pembuatan asam amino. Sumber yang kedua yaitu dari nabati. Untuk nabati biasanya bisa menggunakan bahan seperti kedelai, kacang-kacangan, ataupun biji-bijian. Protein hewani umumnya mengandung semua asam amino esensial, sedangkan protein nabati kadang hanya sebagian. Dari mana kita bisa mendapatkan asam amino untuk tanaman? Kita bisa memperoleh asam amino dengan cara yang pertama yaitu memfermentasi bahan seperti ikan, kedelai, ataupun keongmas seperti yang saya sebutkan di atas. Cara yang kedua yaitu melalui hasil hidrolisis protein yang dimana terdapat enzimatik atau kimia. Produk komersial yang ketiga. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini sudah banyak produsen yang menjual pupuk daun berbasis asam amino. Tapi teman-teman pastikan produk tersebut asli atau jelas yang produksi siapa. Jangan hanya membeli asam amino yang asal-usulnya tidak jelas, karena akan sangat merugikan bagi kita sebagai petani. Untuk para petani organik bisa fermentasi alami terlebih dahulu. Pilihan ini cukup ekonomis dan ramah lingkungan. Namun, dalam fermentasi, perhatikan kualitas dari bahan dan cara fermentasinya. Karena fermentasi asam amino ini cukup sulit dilakukan. Cara mengaplikasikan asam amino pada tanaman. Asam amino untuk tanaman biasanya diaplikasikan dalam bentuk pupuk daun. Disemprotkan langsung ke daun, cepat diserap dan efektif dalam kondisi darurat. Yang kedua, yaitu disiramkan langsung, dicampur dalam air, lalu disiramkan ke akar tanaman. Yang ketiga, yaitu pupuk padat atau granul, dicampurkan dalam tanah atau media tanam. Tips penggunaan asam amino pada tanaman ini sebaiknya dilakukan saat sore hari ataupun saat pagi hari, dengan dosis kecil tapi rutin. Lebih baik daripada dosis besar namun hanya diaplikasikan sekali. Cocok juga dikombinasikan dengan pupuk mikro, pestisida, atau hormon nabati lainnya seperti ZPT. Catatan penting, gunakan asam amino berkualitas. Jangan berlebihan, dosis yang terlalu tinggi bisa menghambat pertumbuhan. Cocokkan dengan jenis tanaman dan fase pertumbuhannya. Baca petunjuk teknis dari produsen pupuk asam amino yang teman-teman gunakan. Asam amino bukan sekedar nutrisi tambahan. Bahan ini adalah kunci untuk efisiensi nutrisi, ketahanan stres, dan pertumbuhan optimal pada tanaman. Meskipun tanaman bisa memproduksi asam amino sendiri, penambahan asam amino, baik itu melalui spray ataupun melalui kocor langsung ke bagian akar, bisa sangat membantu dalam kondisi stres tanaman, mempercepat pertumbuhan, dan meningkatkan kualitas panen. Penggunaan asam amino secara tepat dapat membantu tanaman lebih sehat, lebih produktif, lebih efisien dalam penyerapan nutrisi. Asam amino merupakan pembentuk protein, meningkatkan penyerapan nutrisi dan fotosintesis. Apalagi kita bisa membuatnya sendiri.
aplikasikan secara rutin, maka hasilnya akan maksimal. Kalau teman-teman Sobat Nandur ingin tanamannya lebih sehat dan panennya lebih melimpah, jangan lupa gunakan asam amino. Like, komen, dan subscribe channel ini untuk video pertanian lainnya. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.